Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Sationo Neza, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang step by step dari proses pengerjaan proyek UAS mata kuliah CAD CAM, di mana untuk proyek UAS pada semester 2 ini kami diberikan tugas kelompok berupa pembuatan robot dari tema yang sudah ditentukan oleh dosen pengampu. Nah, di sini kami membawakan sistem robot, yaitu robot delivery gudang untuk temanya. Jadi robot delivery gudang ini diperuntukkan untuk membawa barang, mobil yang diperuntukkan untuk membawa barang-barang kecil, entah itu seperti tempat pensil, dompet, tumbler, dan lain-lainnya. Untuk desainnya sendiri seperti ini, saya tidak membuat desainnya dari awal karena memang prosesnya cukup rumit dan cukup sulit. Tapi di sini aku bakal menjelaskan tentang part-part atau body-bodinya saja, dimulai dari awal sampai terakhir yang aku udah bikin bersama teman-teman kelompok aku. Nah, di sini tentunya untuk partnya sendiri yang paling penting yaitu ada part bagian sasisnya di bagian yang flat di bawah ini, yang nantinya untuk sasisnya sendiri itu akan dipasangi beberapa komponen seperti microcontroller sebagai otak dari mobil remote-nya itu sendiri, lalu ada baterai, soket baterai, uh, LN982, dan lain-lain. Itu sebagai komponen-komponen yang kelompok kami pakai dalam pembuatan robot mobil delivery gudang ini. Lalu di sebelah sini ada bodi samping, lalu di sini ada bodi depan, dan di sini ada bodi front. Bagian depannya, bagian cap mobil yang kalau kalian tahu itu bagian penutup kap mesinnya. Lalu di sini dari POV lain itu ada bagian belakang dan juga ini bagian sampingnya. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari aku tentang desain di SolidWorks mengenai um, desain yang kelompok kami bawakan. Nah, untuk selanjutnya, ketika kalian membuat suatu desain lalu ingin diaplikasikan atau digunakan di laser cutting dari assembly atau desain yang sudah ada di SolidWorks ini, kalian perlu pindahkan dulu filenya ke CorelDRAW. Nah, di CorelDRAW ini yang nantinya kalian akan bisa gunakan untuk laser cutting dengan menggunakan mesin yang ada di lab TRO. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin aku bakal menunjukkan videonya. Langsung aja di sini kita nonton videonya. Nah, di sini aku pakai sistemnya timelapse, tapi aku jelasin satu-satu aja. Di sini dimulai dari yang pertama, itu pastinya kita menggunakan CorelDRAW. Lalu di sini kita menggunakan mesin laser cutting yang ada di lab TRO. Dan untuk bahan yang kita gunakan sebagai uh, bahan utama untuk uh, cutting laser di sini adalah triplek berukuran 3 mm. Itu memang sudah ketentuan dari dosen pengampu di mata kuliah CAD CAM ini. Nah, di sini langsung saja mesin akan memproses pemotongan-pemotongan yang sesuai dengan desain itu sendiri, yang dimana untuk desainnya itu perlu diupload di CorelDRAW, yang nantinya akan dibaca oleh sistem mesinnya dan sistem akan mengerjakannya
di bagian triplek ini. Mungkin, di sini kalian selamat menonton, lalu di sini setelah proses, pemotongan tripleknya, yang oleh mesin itu sudah selesai, langsunglah di sini kita proses, dalam pembentukan komponen-komponen penggeraknya. Seperti di sini ada microcontroller, kabel jumper, terus switch on off, soket baterai, ada baterai juga. Lalu di sini ada LN928. Mungkin di sini proses wiringnya. Untuk penjelasan dari wiring-nya itu sendiri, mmm, cukup lumayan panjang, tapi yang intinya adalah ada beberapa pin yang harus, dimasukkan ke dalam, eee, pin switch on off, ada yang perlu dimasukkan ke dalam, pin dari baterai, lalu dari pinnya itu masuk ke, motor dinamo. Yang nantinya motor dinamo tersebut akan bergerak yang menggerakkan dari si bannya itu sendiri. Nah, prosesnya kurang lebih seperti ini. Untuk cara menggerakkannya, kita itu pakai aplikasi yang sudah terhubung dengan ISP32-nya itu sendiri. Nah, ini merupakan proses pemasangan part-part yang sudah di laser cutting. Ini tinggal dirakit aja sesuai dengan desain di awal yang SolidWorks tadi. Ini merupakan proses dalam merapihkan komponen-komponen yang ada di dalam uh, mobilnya. Kurang lebih seperti ini. Untuk cara menempelkannya itu kelompok kami pakai double tip yang dimana agar komponen-komponennya itu merekat di bagian sasis mobil rakitan kami. Nah, di sini yang kecil ini merupakan saklar on off-nya, yang dimana ini merupakan ya seperti saklar on off seperti pada umumnya, dimana merupakan on kalau kita cetek on, kalau ingin menyalakan dan ingin menjalankan dari si robot mobil ini, dan ketika off, itu kita tidak bisa menjalankannya. Nah, di sini setelah bagian komponen dalamnya udah selesai untuk kita tempelin di bagian sasisnya, lalu kita mulai lanjut untuk merakit di bagian atasnya. Bagian atasnya, lalu bagian front depannya, lalu di sini merupakan bagian di apa namanya, bagian atas dari kap mobilnya itu sesuai dengan tema kami yaitu mobil delivery gudang, di mana itu merupakan hal yang akan, nah di sini bukan merupakan tempat untuk naruh barang. Oke, mungkin seperti ini kurang lebihnya desain mobil yang
kelompok kami buat, mungkin masih banyak kekurangan dari segi desain. Nah, tapi kurang lebih seperti ini mobilnya dalam berjalan bisa belok kanan, belok kiri, depan, ataupun mundur. Oke, mungkin sekian dari aku mengenai penjelasan step by step uh, project UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.